jangan beli satwa liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Feby Arika kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program baru spesial dari Rati TV untuk Anda. Halo Kebumen. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Selama 2 jam dari pukul 10 hingga pukul 12 nanti kami akan menemani Anda pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada, tentunya dengan informasi-informasi yang dapat memberikan tambahan pengetahuan Anda tentang Kabupaten Kebumen. Dan informasi dari, oleh, dan untuk Anda merupakan spesial persembahan Rati TV untuk Anda. Informasi dari merupakan informasi dari kami untuk Anda. Informasi oleh, informasi yang diberikan Anda kepada kami melalui pesawat telepon atau SMS kepada kami. Kemudian informasi untuk Kebumen. Mudah-mudahan dengan keberadaan kami, Halo Kebumen, dapat menambah pengetahuan dan informasi kita tentang Kabupaten Kebumen. Halo Kebumen akan kembali selepas pariwara berikut ini. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen beserta staf mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-80 dan Tahun Baru 2016. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tahun baru membawa semangat baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun 2016 ini, Rati TV masih setia menemani Anda dengan berbagai macam program. Program-program tersebut diantaranya adalah informasi. Rati TV menghadirkan transparansi informasi.
memanfaatkan email untuk surat menyurat, memperkecil huruf sehingga akan lebih banyak memuat huruf dalam satu halamannya, menyimpan dokumen secara digital, gunakan kertas pada kedua sisinya. Baik pemirsa, masih di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Baik pemirsa, sekali lagi kami ingatkan kepada Anda juga bisa bergabung bersama kami, mengirimkan berbagai macam informasi yang ada di sekeliling Anda kepada kami. Jadi Anda juga bisa berpartisipasi dan nantinya informasi yang Anda berikan kepada kami akan kami sebarluaskan kepada pemirsa Rati TV dimanapun Anda berada. Baik, untuk saat ini saya akan menyampaikan informasi tentang kegiatan dari penjabat Bupati Kebumen, tentunya dengan agenda dari penjabat Bupati Kebumen. Dan di sini kita sudah terhubung dengan ajudan dari penjabat Bupati Kebumen, Mas Murtiadi. Selamat pagi Mas Murtiadi. Selamat pagi Mas Ebi. Ya, Mas Murtiadi apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat Mas. Ya. Sehat ya. Semalam sampai jam berapa Mas Murtiadi? Semalam kalau nggak salah hampir jam setengah 12 itu. Sampai jam setengah 12. Baik Mas Murtiadi, bisa disampaikan kepada pemirsa Rati TV tentang kegiatan dari penjabat Bupati Kebumen untuk hari ini, Mas Murtiadi? Oh ya, boleh Mas Ebi. Ya, untuk para pemirsa, saya ingin menginformasikan agenda dari Bapak Penjabat Bupati Kebumen hari ini. Ya, Rabu tanggal 6 Januari 2016. Ya. Yang pertama, hari ini Bapak Penjabat Bupati ada agenda jam 8 pagi di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan, Semarang. Acaranya yaitu penyerahan dokumen pelaksanaan APBD, SKPD, alokasi bantuan keuangan kepada kabupaten atau kota, serta hibah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2016. Baik. Iya, selain itu sebenarnya ada agenda lain Bapak, tapi karena beliau posisinya berada di Semarang dan acara ini tidak bisa diwakilkan, jadi acara yang lain yang ada di Kabupaten Kebumen itu diwakilkan. Contohnya yang tadi pagi jam 8.30 ada penyerahan SK pensiun TMT 1 Maret 2016 bagi PNS di lingkungan Pemkab Kebumen. Iya. Itu yang dilaksanakan di pendopo rumah dinas, diwakilkan ke asisten 2 Mas Debi. Ke asisten 2? Iya, betul sekali. Kemudian ada kegiatan lain? Ya, untuk kegiatan lain sementara belum ada Mas, jadi agenda beliau cuma 2, yang satu di provinsi di Semarang dan yang satu di kabupaten di Pendopo, tadi diwakilkan. Baik, Mas Murtiadi, bisa diceritakan kepada kami, Mas Murtiadi kan selaku yang selalu mengikuti kegiatan bagi Bapak Penjabat Bupati. Bagaimana kesan-kesan dari Mas Murtiadi sendiri sebagai ajudan dari Pak Penjabat Bupati? Ya, kalau kesan mungkin cukup ini aja Mas, luar biasa. Luar biasa? Iya. Intinya luar biasa? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Mas Murtiadi atas informasi yang diberikan kepada kami. Jaga kesehatan Mas Murtiadi. Baik, terima kasih Mas Feby. Sama-sama Mas Murtiadi, terima kasih Mas Murtiadi yang sudah memberikan informasi kepada kita tentang kegiatan dari penjabat Bupati Kebumen yang telah dilaksanakan hari ini. Hari ini Bapak Penjabat Bupati Kebumen bertugas ke Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Kemudian tugas-tugas yang ada di Kabupaten Kebumen didelegasikan kepada pejabat-pejabat yang terkait. Baiklah, pemirsa Rati TV, setelah kita mendengarkan secara langsung agenda penjabat bupati yang disampaikan oleh Mas Murtiadi selaku ajudan dari penjabat Bupati Kebumen, kini saatnya kita akan menyaksikan sebuah berita. Ini berita yang telah kami ambil pada waktu tadi malam, yakni Kebumen bersolawat. Seperti apakah beritanya?
kita akan putarkan untuk Anda. Sallallahu ala Muhammad. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tata. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tata wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Rati TV sebagai media sumber informasi masyarakat Kabupaten Kebumen menyiarkan acara akbar yang dihadiri tak kurang dari puluhan ribu masyarakat dari Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Acara Kebumen Bersolawat yang juga dihadiri pejabat Bupati Kebumen Haji Arif Irwanto ini, meski hujan sempat mengguyur di awal acara, namun tidak mengurangi antusiasme masyarakat mengikuti acara Kebumen Bersolawat tersebut. Bagi pemirsa Rati TV yang tidak bisa menghadiri solawat yang diselenggarakan di alun-alun Kebumen, mereka berkirim doa dan harapan melalui SMS ke Rati TV sebagai media televisi yang menjadi sumber informasi masyarakat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya. Baik pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sebuah informasi yang sangat menarik sekali yang telah dilaksanakan tadi malam, tepatnya Selasa malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kebumen Bersolawat yang dihadiri oleh ribuan masyarakat, tidak hanya dari Kabupaten Kebumen saja, namun juga dihadiri oleh masyarakat dari kabupaten tetangga. Dan baiklah, sekarang saya akan menghubungi rekan Rati TV, reporter Rati TV yang sedang berada di lapangan untuk mengetahui informasi apa yang bisa disampaikan kepada Anda pemirsa Rati TV. Baiklah, kita juga selain menyampaikan informasi secara dari Anda yang juga bisa mengirimkan informasi kepada kami juga akan memberikan informasi kepada Anda yang akan disampaikan oleh reporter Rati TV yang sudah berada di lapangan. Informasi apa sajakah? Ini merupakan informasi yang sangat menarik yang mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Anda. Baiklah, sekarang kita sudah terhubung dengan rekan Novita. Halo, selamat pagi rekan Novita. Selamat pagi rekan Feby. Baik, rekan Novita, sekarang bertugas di daerah mana rekan Novita? Saat ini saya berada di SPBU Kawedusan. Ya, rekan Novita, ada yang menarik di SPBU Kawedusan? Ya, di awal tahun ini, pemerintah mulai pertanggal 5 Januari 2016 mulai memberlakukan harga baru untuk semua jenis bahan bakar minyak. Iya, iya. Rekan Novita, dengan penurunan harga yang memang ini sangat ditunggu oleh masyarakat, penurunan harga. Adakah tanggapan dari masyarakat dengan adanya penurunan harga ini? Ya, saat ini saya bersama salah seorang pengguna premium, Bapak Adi, ya, yang berada di SPBU Kawedusan. Baiklah. Baik, rekan Novita mungkin bisa bertanya pada Bapak Adi bagaimana rasanya menikmati harga premium sekarang turun. Ya, Bapak Adi, bagaimana menurut Bapak tentang pemberlakuan harga baru bahan bakar minyak pada saat ini? Iya, secara umum memang sangat menguntungkan ya bagi
pribadi sendiri untuk pengeluaran untuk biaya transport jelas jadi berkurang. Ya. Yang biasanya mungkin 10.000 satu hari bisa untuk 2 hari begitu. Itu secara gambaran umumnya begitu, Mas. Baik, Bapak Adi bisa menangkap suara kami? Iya, bisa. Bapak Adi, harapan Bapak Adi kepada pemerintah apa ini dengan adanya penurunan harga BBM ini, Pak Adi? Oh ya, untuk harapan dengan pemerintah yang jelas pemerintah harus bisa paling tidak, kalau selama ini kan kalau BBM naik, harga-harga ikut naik. Nah, Ya. untuk sebagai konsekuensinya bahan bakar minyaknya turun, ya paling tidak pemerintah juga harus menjaga stabilnya harga-harga pasar gitu. Baik. Kalau tidak ya ikut paling tidak bisa menurunkan lah. Baik. Sehingga masyarakat lebih Intinya lebih terjangkau harga-harga. menyulitkan. Baik. Ya? Intinya harga-harga lebih terjangkau. Iya, harga-harga bisa lebih terjangkau dan juga nggak begitu kesulitan untuk mendapatkannya. Baik, Pak Adi, satu pertanyaan terakhir. Pak Adi, bagaimana rasanya sesaat setelah mendengar bahwa harga bahan bakar minyak ini akan turun pada waktu itu? Iya. Rasanya bagaimana, Pak Adi? Apakah senang atau bagaimana? Oh ya, tentu saja senang, sangat senang ya. Ya. Terima kasih, Pak Adi. Bisa ke rekan Novita? Oke, terima kasih kembali. Ya, rekan Novita. Ya, Rekan Novita, kemudian apa yang dilihat di SPBU Kewedusan? Apakah ada antrian panjang atau bagaimana dengan adanya penurunan harga bahan bakar minyak ini? pengguna BBM terbilang cukup ramai dan cukup menyambut baik harga baru BBM yang turun. Baik. Rekan Novita, terima kasih atas laporan dari Anda. Semoga informasi yang Anda berikan kepada kami ini dapat bermanfaat buat seluruhnya. Ya. Baik, terima kasih kembali dan selamat bertugas kembali rekan Novita. Baiklah pemirsa, Halo Kebumen akan break terlebih dahulu. Tentunya kami akan kembali lagi nanti dengan informasi-informasi yang luar biasa yang mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan Anda. Baik, Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen beserta staf mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-80 dan Tahun Baru 2016. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
jangan beli satwa liar. Tahun baru membawa semangat baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun 2016 ini, Rati TV masih setia menemani Anda dengan berbagai macam program. Program-program tersebut diantaranya adalah informasi, Rati TV menghadirkan transparansi informasi, edukasi, lebih dekat, lebih hangat. Rati TV dan hiburan. lebih hangat. Rati TV, lebih dekat, lebih hangat. Segenap direksi dan keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen yang ke-80. Bersama pemerintah Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, kita ciptakan Kebumen Sehat 2020 dengan moto Keluarga sebagai investasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama warga Kabupaten Kebumen yang saya cintai. Tanggal 1 Januari 2016, Kabupaten Kebumen memasuki usia yang ke-80. Untuk itu, saya Muhammad Arif Irwanto, penjabat Bupati Kebumen, mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Dengan semangat hari jadi ke-80, kita wujudkan Kebumen yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan menggerakkan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, Kebumen milik kita bersama. Kebumen menunggu dan membakti kita, Kebumen masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Januari 2016, Kabupaten Kebumen memasuki usia ke-80 tahun. Untuk itu, saya Haji Cipto Waluyo, SPNS, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, mengucapkan selamat memperingati Hari Jadi Kebumen ke-80. Semoga dengan bertambahnya usia ini, bertambah pula sinergisitas antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Kabupaten Kebumen akan terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Kebumen yang saya hormati. Saat ini Kabupaten Kebumen tengah merayakan hari jadinya ke-80. Saya selaku Komandan Kodim 0709 Kebumen mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Semoga
di hari jadinya yang ke-80 ini, Kabupaten Kebumen semakin bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman. Mari kita gelorakan dan kita manfaatkan momentum hari jadi untuk memberikan karya terbaik bagi daerah, bangsa dan negara. Bersama rakyat, TNI kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara warga Kabupaten Kebumen yang saya hormati, dengan penuh kebahagiaan, saya Dr. Andes Haji Sahroni SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Mari kita tingkatkan semangat untuk membangun Kabupaten Kebumen serta mensejahterakan masyarakat, termasuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Semoga dengan usia 80 Kebumen lebih maju lagi. Mari kita bersatu padu membangun Kebumen untuk lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari, kita mungkin melihat banyak orang yang ingin menjadi sukses. Padahal, sukses itu relatif. Ada beberapa sebab kenapa sukses bisa relatif. Sebab pertama, karena bayangan sukses yang berbeda-beda. Padahal, saat kamu bisa menolong orang, itu juga sebuah kesuksesan. Sebab kedua, kenapa sukses bisa relatif adalah masalah kriteria. Kriteria pertama, bagi seorang pria, sukses itu adalah orang yang berhasil menyatakan cinta. Kriteria kedua, pria sukses itu mampu merebut perhatian. Baiklah, sekarang kriteria ketiga. Bagi seorang pria, sukses itu adalah orang yang jantan. Asti. Orang bilang penyesalan itu selalu datang terlambat. Pernahkah terfikirkan bahwa ada sebuah kemungkinan untuk memperbaiki kesalahan?
Jika kamu masih ingin menjadi seorang pria sukses, maka hentikan sekarang juga keinginan itu. Karena pria sukses itu berbeda dengan laki-laki sukses. Laki-laki sukses akan selalu menjaga diri, keluarga, dan masa depannya. Kasus HIV di Kabupaten Kebumen dari tahun ke tahun terus meningkat. Sejak tahun 2003 hingga Juli 2015 berjumlah 448 kasus. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan iman dan takwa, lindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari virus HIV. Ingat, setiap ada pasangan yang sah, jauhi narkoba dan jaga perilaku dari risiko tertular HIV. Jauhi virusnya, bukan orangnya. Baik pemirsa, masih bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa disinilah informasi akan diberikan kepada Anda. Dan juga Anda juga bisa menyampaikan informasi kepada kami jika ada hal-hal yang sedang terjadi di lingkungan Anda. Caranya sangat mudah sekali melalui pesawat telepon yang ada tertera di bawah ini. Dan sekali lagi, selain itu Anda juga dapat mendengarkan atau mendengarkan informasi-informasi terkini dari SKPD yang nantinya akan kami telepon untuk Anda. Baiklah pemirsa, informasi berikut ini sangat menarik bagi saya karena jika Anda memiliki akun Facebook dan Anda mungkin pernah membuka sebuah akun Facebook bernama Gerak Sedekah Kebumen. Di sana Anda akan melihat bagaimana hati nurani mereka memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Kebumen yang kekurangan atau masyarakat Kabupaten Kebumen yang membutuhkan bantuan. Mereka yang memberikan nama Gerak Sedekah Kebumen merupakan masyarakat Kabupaten Kebumen yang memiliki hati, memiliki perasaan yang sangat peka terhadap masyarakat Kabupaten Kebumen yang sangat-sangat membutuhkan. Sebelum saya berbicara banyak tentang Gerak Sedekah Kebumen, ada tayangan yang akan kami bagikan kepada Anda. Berikut tayangannya.
Baiklah pemirsa, gerak sedekah Kebumen seperti yang kita saksikan bersama membuat kita sebagai manusia ingin berbagi seperti yang diberikan oleh gerak sedekah Kebumen dengan motonya membungkam cerit duafa yang tadinya duafa itu tidak punya senyum. Sekarang dengan keberadaan mereka dan harapan mereka bisa membagikan kebahagiaan buat para duafa. Dan saat ini saya sudah kehadiran para koordinator nasional dari Gerak Sedekah Kebumen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Iya, ini koordinator nasional ya namanya ya. Iya, Gerak mungkin bisa dipakai. Ya. Dari Gerak Sedekah Kebumen. Iya. Kenapa Gerak Sedekah Kebumen ini bisa muncul? Bisa diceritakan, mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini ada koordinator nasional Kebumen ya, Mas Agus Ngafif. Tadi sebelumnya Mas Agus bisa memperkenalkan nih teman-temannya yang ada di belakang, silahkan. Iya, kami memperkenalkan diri. Sebelah saya namanya Mas Freddy. Ini kebetulan beliau dari GSK Korea. Kebetulan pas sekarang lagi pulang cuti di rumah. Ini benar-benar dari Korea? Iya, saya dari perwakilan dari Korea. Dari Korea, sekarang sedang cuti dan pulang. Dan alhamdulillah bisa siaran bersama kami. Baik. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Bisa berkumpul dengan teman-teman yang ada di sini. Baik. Selain Mas Freddy, siapa lagi? Untuk yang di sini semua ini kru daripada GSK Nasional. Di sini ada Mbak Siti Mukodima, terus temannya Mbak Siti, terus yang belakang paling kanan Mas Surur, terus Mas Yusuf, Mas Heri, dan Mas Sitan. Mas Sitan, baiklah. Sebelumnya mungkin apa sih kepada pemirsa, inilah GSK Kebumen, silakan baca-baca. Inilah yang telah tadi Anda saksikan bahwa mereka memiliki hati nurani yang sangat dalam sekali untuk membantu para duafa di Kabupaten Kebumen. Ini tadi disampaikan Mas Freddy dari Korea. Ini bekerjanya di Korea selaku tenaga kerja Indonesia. Ini sebetulnya GSK ini anggotanya adalah masyarakat Kebumen atau masyarakat Kebumen yang bekerja di luar negeri. Silakan Mas Agus bisa menyampaikan. Begini ya, untuk GSK sendiri itu awal mula berdiri GSK itu dari mereka asli BMI atau buruh migran yang berada di luar negeri tapi asli Kebumen. Mereka itu berinisiatif punya kegiatan yang sifatnya itu sosial. Karena kita pikir dari awal itu untuk berbuat baik itu banyak jalan, Mas. Ya, berbuat baik banyak jalan. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa membantu orang lain, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi karena dari GSK sendiri awal mula adalah dengan kata-kata yang bijak, yaitu manusia yang paling baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dari situ kita timbul dari generasi-generasi onliner, karena kita itu awalnya itu dari Facebook, Mas. Dari Facebook. Jadi berkenalan lewat Facebook. Betul. Mungkin karena berjauh-jauhan tidak bisa bertemu tatap muka, tapi hanya Facebook, langsung percaya. Ya, karena itu saya salutnya di Gerak Sedekah Kebumen ini, kita saling percaya. Padahal kita kan belum pernah ketemu atau belum pernah kenal. Tapi mungkin dari jiwa yang solidaritas itu mungkin timbul kepercayaan itu. Kepercayaan sangat tinggi sekali ya. Sangat tinggi. Ini tadi Mas Freddy dari Korea. Apakah cuma dari Korea atau dari berbagai negara ini, Mas Agus? Untuk GSK sendiri awal mula berdiri itu tanggal 3 April 2015. 3 April 2015. Berarti belum ada 1 tahun ini? Belum ada, Mas. Belum ada 1 tahun. Insya Allah untuk April besok itu kita ulang tahun atau milad yang pertama. Nanti juga ada kegiatan juga, Mas. Kegiatannya nanti ada khitanan massal dan santunan anak yatim. Anak yatim. Baiklah. Selain dari Korea, bisa dijelaskan kembali? Untuk awal mula, setelah berdiri dari onliner-onliner yang berjiwa mulia itu timbullah suatu gerakan, yang gerakan ini dinamakan Gerak Sedekah Kebumen. Terus basis daripada Gerak Sedekah Kebumen adalah gerakan yang
non profit atau non komersil, dalam artian kita bergerak murni dan ikhlas tanpa murni ada, dan ikhlas. Iya. Jadi tanpa ada imbalan embel-embel kita dapat apapun itu nggak ada, kita memang gerak benar-benar betul-betul murni seperti itu. Terus setelah berdiri pada bulan April itu lalu menggandeng dua negara antara Korea dan Hong Kong. Tadinya awalnya cuman Korea dan Hong Kong saja yang berdiri, jadi ada GSK Hong Kong, ada GSK Korea. Setelah selang waktu beberapa hari kita terus ada berdiri lagi yaitu GSK Singapura. GSK Singapura, terus selang waktu lagi berdiri lagi GSK Taiwan, selanjutnya GSK Malaysia, terus GSK Brunei. Baik, berarti sudah ada berapa negara ini yang bisa bersatu di GSK? Untuk GSK perwakilan sementara ada 6 perwakilan GSK di negara wilayah. Jadi perwakilan kita itu ada 6. Terus untuk yang di Indonesia itu ada perkumpulannya ini yang kita menjalankan program daripada GSK. Itu kita sebut GSK nasional. GSK nasional, baik Mas Agus. Saya juga akan menanyakan ke Mas Freddy. Ini Mas Freddy merupakan salah satu anggotanya berarti GSK ya, dari Korea. Saya sebelum menanyakan, nanti saya pengen tanya, ini penasaran. Kenapa kok bisa percaya dengan adanya GSK sedangkan jauh-jauhan? Tapi sebelum dijawab kita break terlebih dahulu. Baiklah, pemirsa, kembali kami ingatkan kepada Anda juga bisa bergabung bersama kami, mengirimkan SMS, berbagai macam pertanyaan, ataupun berbagai macam dukungan. Salah satunya untuk Gerak Sedekah Kebumen. Dan Halo Kebumen akan kembali selepas pariwara berikut ini. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Tahun baru membawa semangat baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun 2016 ini, Rati TV masih setia menemani Anda dengan berbagai macam program. Program-program tersebut diantaranya adalah informasi, Rati TV menghadirkan transparansi informasi, edukasi, lebih dekat, lebih hangat. Rati TV dan hiburan. lebih hangat. Rati TV, lebih dekat, lebih hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen beserta staf mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-80 dan Tahun Baru 2016.
jangan beli satwa liar. Segenap direksi dan keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen yang ke-80. Bersama pemerintah Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, kita ciptakan Kebumen Sehat 2020 dengan moto Keluarga sebagai investasi bangsa. Baiklah pemirsa, saat ini Anda masih menyaksikan Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Dan saat ini Anda juga masih bersama dengan Gerak Sedekah Kebumen. Masih ada Mas Agus, kemudian Mas Freddy dan teman-teman. Ini senyum bahagia mereka, mudah-mudahan menularkan kesenyum para duafa di Kabupaten Kebumen. Amin. Amin. Baik, ke Mas Freddy lagi. Tadi Mas saya menanyakan, apakah ini tiba-tiba percaya? Padahal kan cuma berteman di Facebook. Tiba-tiba percaya. Kenapa tiba-tiba Mas Freddy percaya bahwa Gerak Sedekah Kebumen ini dapat membantu kaum duafa dan orang-orang yang membutuhkan? Ya, terima kasih. Ya, pertama saya percaya sama gerakan ini karena apa ya? Ini gerakan benar-benar gerakan yang positif banget buat masyarakat Kebumen. Ya, bagi saya dan teman-teman, kenapa harus takut? Kenapa harus khawatir? Sedangkan ini membantu masyarakat Kebumen. Maka itu saya punya keinginan untuk membantu orang-orang yang ada di Kebumen. Maka itu saya sangat percaya dan sangat percaya sekali gerakan ini benar-benar menyampaikan amanah amanah untuk yang disampaikan ke masyarakat Kebumen yang membutuhkan. Jadi Mas Freddy ini juga aktif melihat di Facebook, karena di Facebook Gerak Sedekah Kebumen juga ada laporan-laporan ya. Betul. Laporan-laporan diberikan kepada siapa, untuk siapa, dan untuk apa? Iya, betul. Perlu diketahui gerakan Sedekah Kebumen ini sangat transparan, tidak ada ibaratnya nggak ada istilah tertutup, itu nggak ada. Jadi benar-benar transparan. Setelah kita dari kurir-kurir di sini menyampaikan amanah,
pasti ada laporan di Facebook. Ada laporannya di Iya. Facebook ya. Iya. Mas Agus, boleh tidak kami mengetahui jumlah pekerja atau buruh yang ada di luar negeri sana yang sekarang tergabung dalam gerak sedekah Kebumen ini? Jumlahnya berapa? Untuk anggota kita jumlah total keseluruhan baik yang aktif ataupun non aktif itu jumlahnya sudah hampir 2000-an. Hampir 2000-an? Iya. Itu yang ibaratnya terlihat. Kadang ada yang hamba Allah, cuma hamba Allah gitu. Cuma hamba Allah. Seperti itu ya. Baik, 2000-an. Boleh tidak kami mengetahui jumlah uang yang sudah terkumpul berapa jumlahnya nih Mas Agus? Dari pertama didirikan sampai sekarang yang usianya yang mendekati 1 tahun. Untuk jumlah keseluruhan kita pengumpulan dana sedekah itu dari awal berdiri sampai sekarang itu kalau totalnya itu ya 100 itu sudah lebih. 100 juta lebih. Iya. Dari awal sampai sekarang 100 juta lebih. Yang sudah disalurkan kepada mereka yang membutuhkan sudah berapa Mas Agus? Untuk kita dana sedekah itu langsung kita salurkan langsung secara otomatis. Kita ada kurir, kita bagi-bagi untuk program ini berapa, untuk program ini berapa, masuk ke du'afanya berapa, seperti itu. Terus nanti setiap ada target project yang dilaporkan nanti langsung perlihatkan, langsung ditampilkan foto dan beserta datanya. Baik, mungkin pemirsa Rati TV juga di rumah yang aktif menggunakan Facebook, Anda juga langsung bisa membuka gerak sedekah Kebumen. Sekali lagi, bisa membuka gerak sedekah Kebumen untuk menyaksikan aktivitas-aktivitas dari gerak sedekah Kebumen sendiri. Ya, saya juga setiap hari melihat, pasti itu karena saya tergabung di dalamnya, pasti dikirimin saya juga melihat apa yang sedang disampaikan. Baiklah, Mas Agus. Oh benar, ini nggak dibayar nggak apa-apa Mas Agus. Oh. Itu kan ada 100 juta lebih Mas Agus. Iya. Ini benar-benar ikhlas ini. Mas Agus kan yang di Kebumen berarti yang sering ke lapangan ini Mas Agus. Iya, kami beserta kurir, semua kurir itu namanya kurir juga di belakang. Iya. Kurir. Iya. Bukan kurir koran, bukan kurir tapi ini kurir kami adalah kurir sedekah Mas. Ya, kurir sedekah yang mudah-mudahan mendapat keberkahan yang luar biasa. Amin. Ya, itulah kami tidak berharap apapun. Kami di sini itu mengerjakan tugas ini dengan betul-betul serius dan benar-benar ikhlas tanpa meminta imbalan apapun seperti Alhamdulillah. Terima kasih nih Mas Agus berarti ya. Baik ya, sebelum kita teruskan perbincangan, ini ada informasi yang disampaikan oleh masyarakat, tentunya pemirsa Rati TV. Informasi apa kita akan baca bersama-sama SMS-nya dari Pak Trisno Kuarasan. Ya, selamat pagi Pak Trisno, apa kabar? Dengan datang tahun 2016, Rati TV tambah jam tayang dan ada acara baru yang perlu disimak, yaitu Halo Kebumen. Terima kasih. Tapi untuk Kebumen yang urusan pemeliharaan jalan DPU masih pada belum tuntas. Contoh jalan DPU Kemujan Karangsari, Meles ke Banjarjo, Kuarasan ke Gombong, itu akan bagaimana? Kok belum selesai berhenti pengerjaannya? Terima kasih. Terima kasih Pak Trisno atas informasi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan nanti dari DPU menyimak acara ini dan nanti juga akan kami sampaikan SMS ini ke pihak yang berwenang. Dan terima kasih sekali lagi Pak Trisno. Mudah-mudahan Pak Trisno terus menyaksikan kami dan terus memberikan informasi kepada kami perkembangan-perkembangan apa yang terjadi di sekitar Anda Pak Trisno. Dan kembali lagi ke gerak sedekah Kebumen. Tadi ini ikhlas ya. Sekarang kurir atau Mas Agus sendiri yang mencari target. Ini namanya target atau apa sih yang nanti akan diberi bantuan? Untuk itu kita mengasih nama atau suatu istilah itu target dari program apa seperti itu. Contoh umpama kita ada program utama Sapa Du'afa Nestapa, itu kita akan menyapa ke orang yang dianggap itu kira-kira memenuhi persyaratan daripada masuk kepada target GSK, itu diantara aja fakir dan miskin seperti itu, atau
janda ataupun yang orang yang tidak mampu lah seperti itu. Itu nanti kita biasanya dalam menjalankan tugas ini untuk program yang pertama Sapa Doa Vanestapa itu kita datang ke pemerintah desa. Bisa itu ke kepala desa ataupun ke pemerintahan desa yang lainnya seperti itu. Nanti kita tanya atau ke Kaur Kesra, biasanya itu yang tahu itu Kaur Kesra. Terus jadi kita informasinya dari situ langsung kita dikasih satu target atau 2 target, nanti kita pilih yang mana yang sekiranya itu layak. Berarti sementara ini Anda semua sendiri yang mencari target ya. Betul. Bukan Anda yang diberi target. Berarti Anda yang mencari target sendiri. Mudah-mudahan nanti dengan keberadaan Anda di Halo Kebumen, banyak masyarakat yang memberikan target-target pada Anda, dan silakan Anda nanti juga akan memberi bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di rumah ini bisa menyampaikan. Bisa. Ada. Baik, kita bacakan SMS terlebih dahulu, nanti kita ini yang belakang kuat. Baik, kita bersambung lagi ya. Baik, ada SMS dari pemirsa Rati TV dan kita akan bersama-sama baca. Siang Rati TV, selamat siang. Saya mau tanya kalau mau nyumbang gimana caranya? Alhamdulillah nih. Bagaimana kalau mau nyumbang nih, gimana Mas Agus atau Mas Freddy? Silakan Mas Agus. Untuk kita itu GSK itu tidak hanya menyumbang dalam bentuk materi saja ya. Kita itu terbuka untuk umum. Ketika lapisan masyarakat punya tenaga, silahkan sumbangkan ke GSK tenaganya. Ketika masyarakat punya ilmu untuk keorganisasian kami, silahkan sumbangkan ilmu masyarakat itu ke kami GSK. Ataupun punya materi yang sekiranya ingin membantu kepada masyarakat yang tidak mampu, bisa nanti dikirimkan lewat rekening yang sudah tersedia di GSK. Baik, rekening yang tersedia berapa? Untuk rekeningnya kita tersedia rekening BRI. Untuk nomornya sudah tercantum di grup di GSK. Baik, bagi Anda yang mungkin ingin membantu atau menyumbang ya dalam bentuk materi, silahkan untuk membuka akun Facebook, grup Facebook GSK Gerak Sedekah Kebumen. Betul. Benar ya? Gerak Sedekah Kebumen. Di sana Anda bisa melihat informasi secara lengkap ya. Baik, kita akan sambung lagi. Nanti kita istirahat ya, di belakang itu tidak berdiri terus dan tidak capek. Tetap semangat tapi ya. Baik, tetap semangat. Dan baiklah pemirsa, Halo Kebumen akan kembali selepas pariwara berikut ini. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Anda. Lebih dekat, lebih hangat. Rati TV, memeri hati. Rati TV acaranya oke. Rati TV acaranya oke. Rati TV makin dekat, makin hangat. Tonton terus ya Rati TV, makin dekat, makin hangat. Lebih dekat, lebih hangat. Rati TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen beserta staf mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-80 dan Tahun Baru 2016.
Segenap direksi dan keluarga besar Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen yang ke-80. Bersama pemerintah Kabupaten Kebumen dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong, kita ciptakan Kebumen Sehat 2020 dengan moto Keluarga sebagai investasi bangsa. Tahun baru membawa semangat baru untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di tahun 2016 ini, Rati TV masih setia menemani Anda dengan berbagai macam program. Program-program tersebut diantaranya adalah informasi, Rati TV menghadirkan transparansi informasi, edukasi, lebih dekat, lebih hangat. Rati TV dan hiburan. lebih hangat. Rati TV, lebih dekat, lebih hangat. Baik pemirsa, masih bersama kami di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Dan kami masih bersama dengan Gerak Sedekah Kebumen yang masih setia menemani kita. Tapi sebelum saya berbincang-bincang lagi dengan Gerak Sedekah Kebumen, ini kita akan membacakan SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bergabung dengan Gerak Sedekah Kebumen? Ini berkaitan nih dengan Gerak Sedekah Kebumen. Silakan Mas Agus. Untuk bergabung, jika panjenengan itu sudah ada Facebook, bisa langsung masuk saja di grup Gerak Sedekah Kebumen. Ya. Ataupun kami sudah menyediakan fanpage untuk GSK, bisa buka di Facebook namanya Gerak Sedekah Kebumen atau GSK. Nanti kita bisa lihat dari situ kira-kira kalau sudah gabung nanti apa yang Anda inginkan dari GSK, ingin membantu atau ingin kepentingan apapun kami layani seperti itu. Semuanya informasi berada di grup Facebook Gerak Sedekah Kebumen dan fanpage ya, di Gerak Sedekah Kebumen juga. Silakan Anda bisa membukanya Facebook sekarang juga. Kalau tidak punya Facebook bisa. Nanti kita secara offline juga bisa, bisa langsung kita menghubungi rekan-rekan, bisa menghubungi saya, di nomor saya juga bisa, di rekan-rekan juga bisa. Baik, kita akan baca SMS terlebih dahulu. Baik, ini ada SMS lagi. Assalamualaikum, Rati TV, waalaikumsalam. Saya mau tanya, untuk pelaksanaan Gerak Sedekah Kebumen itu, penyalurannya sebulan sekali atau gimana? Iya. Ini Mas Agus sama Mas Freddy ini. Silakan. Silakan Mas Agus. Untuk pelaksanaan penyaluran dana sedekah itu kita itu tergantung pada programnya, Mas. Jadi untuk program kita sebelumnya saya terangkan, saya menjelaskan dulu program-program daripada GSK. Program GSK yang utama itu ada 4 ya, Mas ya. Yang pertama adalah Sapa Duafa Nestapa. Itu biasa kita singkat adalah SDN, bukan SDN negeri ya, Mas ya. Tapi Sapa Duafa Nestapa seperti itu. Sapa Duafa Nestapa. Ya, betul. Kenapa harus Nestapa ini? Nestapa karena kita larinya itu kepada orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Yang membutuhkan ya. Yang membutuhkan. Kemudian itu. Untuk yang kedua itu adalah
SAY itu singkatan dari Sapa Ananda Yatim. Sapa Ananda Yatim. SAY gitu ya. SAY. Iya. Terus untuk yang ketiga adalah program kita adalah sedekah produktif, Mas. Sedekah produktif. Untuk yang keempat adalah rehab masjid atau musola atau tempat sekolah seperti itu. Baik, rehab masjid, musola, sekolah. Tapi saya pernah melihat di Facebook Gerak Sedekah Kebumen merehab rumah yang rusak. Itu tambahan program, Mas. Itu tambahan program. Itu adalah yang utama, program utama. Adapun untuk rehab rumah atau apa kita membantu rumah, sedekah rumah itu adalah program tambahan. Program tambahan. Kita saksikan dulu, ada SMS lagi yang sudah masuk. Siang Radio TV, bagaimana kegiatan ini jalan tanpa memungut biaya operasional? Apa memang ada donatur khusus? Ya, saya sangat mendukung kegiatan ini yang mudahan berkah. Amin. Ini. Amin. Ya, bagaimana Mas Agus ini? Ada pertanyaan yang sangat bagus sekali ini. Iya, kalau jalan-jalan nggak pakai bensin bagaimana? Untuk kita, memang kita itu ikhlas ya, Mas ya. Ikhlas dalam artian itu tidak meminta sedikit pun. Tapi kami dari pengurus itu kan tidak tega, Mas. Melihat kesemangatan mereka, terus melihat semangat para kurir ya. Betul. Ya, karena itu kalau untuk itu kita dari keikhlasan dari pengurus-pengurus saja untuk mengasih buat bensin atau buat operasional gitu. Jadi ini benar-benar bukan dari sedekah. Ini murni dari pengurus yang pengurus yang ingin memberikan untuk kurir. Jadi benar-benar murni. Jadi sedekah itu enggak ada utak-atik, enggak ada. Berarti sedekah yang sudah diberikan tidak ada utak-atik, tapi kalau untuk bensin untuk para kurir ini ada dananya sendiri yang sudah disiapkan ya. Iya, betul. Dan kembali kami sampaikan kepada Anda juga bisa mengirimkan SMS untuk menyampaikan berbagai macam informasi yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi di sekitar Anda. Dan sekali lagi SMS Anda kami tunggu sampai nanti pukul 12. Ini ada SMS lagi, kita baca lagi. Siang Radio TV, selamat siang. Saya mau nanya, kalau nyumbang minimal berapa atau seikhlasnya dari Arif Kebumen? Untuk masalah nominal, kita itu tidak bisa menentukan seberapa jumlahnya yang kita berikan. Jadi kita nggak ada batasan minimal ya, Mas ya? Nggak ada. Nggak ada batasan minimal. Bebas. Seikhlasnya aja. Seikhlasnya saja. Kita juga terima uang receh. Uang receh terima juga. Uang receh daripada tergeletak di meja atau tercecer di mana-mana, mending kasihkan ke GSK, kita sampaikan ke yang membutuhkan. Baik, uang receh sama kita itu tidak berguna, tapi bagi orang lain sangat berguna. Sangat berguna. Kita baca ada SMS lagi sudah masuk. Saya ucapkan apresiasi buat Anda-Anda yang berjuang dalam kemanusiaan. Di zaman seperti ini, alhamdulillah masih banyak orang yang punya hati juga nurani. Bukan kayak Anda-Anda semua. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Anda, juga selalu meridhoi Anda semuanya. Dari Heri Setiawan. Terima kasih Mas Heri yang sudah memberikan SMS, dan kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Sudah berapa masyarakat Kabupaten Kebumen yang sudah dibantu oleh GSK? Ini belum 1 tahun loh ya. Belum 1 tahun sudah berapa? Untuk program yang pertama, untuk Sapa Du'afa Nestapa atau SDN-nya itu sudah berjalan, sekarang targetnya itu sudah mencapai 194 project. 194 project? Iya. Satu projectnya berapa besarannya? Untuk SDN, kita itu nominalnya besar, nominal itu 300.000 per satu project. Per satu project 300.000? Iya. Baik, kemudian program lainnya? Untuk yang SAY, yang seperti tadi Mas anak yatim, SAY. Bisa loh, SAY programnya. Iya, itu nominalnya itu lebih kecil, yaitu 200.000. 200.000. Iya. Sudah berapa? Untuk SAY-nya itu sudah 126. 126. Kemudian program berikutnya? Untuk program berikutnya, untuk sedekah produktif, kita itu belum jalan karena untuk
simpanan dana untuk anggaran yang program yang ketiga ini sedekah produktif itu belum maksimal. Belum maksimal. Kami masih minimal anggarannya, jadi untuk programnya sementara belum dilaksanakan, Mas. Baik, sebelum menceritakan program keempat, kita ada SMS lagi yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Rai TV, aku Yayan. Kalau sedekah hari apa saja? Nah, benar sekali pertanyaannya. Sedekah hari apa saja? Ini buka hari apa saja? Untuk masalah hari itu kita nggak pilih-pilih hari. Pokoknya on time. On time. Iya. Setiap hari itu bisa. Setiap saat, bukan setiap hari. Setiap saat. Iya. Malam hari pun nggak apa-apa. Bisa. Oh bisa. Buka-buka Mas Agus. Kita kan sistemnya itu pakai rekening, Mas. Oh pakai rekening ya. Bisa lewat SMS lewat internet banking itu nanti kita transfer ataupun ke ATM jam berapapun itu kan bisa. Baik, bagi mereka yang sudah menyumbangkan dana sebesar dana, kemudian Mas Agus sudah menerima, kemudian bentuk pertanggungjawabannya kepada mereka apa nih Mas Agus? Maksudnya pertanggungjawaban kepada? Iya, membalas SMS atau bagaimana? Terima kasih Anda sudah bergabung, sudah menyumbangkan dana atau bagaimana? Untuk kepada yang sedekah atau yang memberikan bantuan atau dermawan, kita biasanya itu paling minimal ya memberikan ucapan. Yang keduanya adalah mendoakan. Seperti itu, Mas. Berarti semuanya ingin didoakan, maka masuk aja ke Gerak Sedekah Kebumen ya. Baik, pertanyaan tadi yang keempat, program keempat sudah berapa? Oh iya, untuk sedekah produktif yang nomor 3 itu tadi itu adalah belum kan? Kita belum melaksanakan, cuman untuk pelaksanaannya itu nanti menunggu ketika modal sudah sampai. Adapun yang diberi bantuan untuk sedekah produktif itu adalah mereka yang diberi bantuan modal tapi tidak disuruh untuk membalikan, Mas. Kita hanya cuma memberikan modal saja tapi tidak disuruh untuk mengembalikan. Berarti memilih mereka yang akan diberikan modal benar-benar harus pas ya. Iya, harus produktif. Harus produktif. Iya. Kemudian program yang keempat? Untuk program yang keempat adalah rehab masjid atau musola atau madrasah. Ya, sudah berapa masjid atau musola atau madrasah yang sudah? Untuk sementara kita belum kita laksanakan. Belum dilaksanakan. Iya. Mudah-mudahan ke depan dilaksanakan. Mudah-mudahan, Mas. Amin. Kemudian untuk rumah yang roboh kemarin di Rowokolea kalau nggak salah. Iya. Itu cuma baru di Rowokolea atau di daerah lain sudah ada? Untuk program yang lainnya, Mas, kecuali program yang utama, saya ceritakan untuk program tambahnya ya. Oke, sebelum diceritakan. Iya. Penasaran di rumah, kita bacakan dulu ya. Silakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Rai TV mau tanya, ada kantornya GSK tidak? Ada kantornya tidak? Untuk masalah kantor langsung saya jawab saja untuk pertanyaan itu. Untuk sementara itu kantornya itu berada di Desa Podoluhur, Mas. Desa Podoluhur? Iya. Untuk lebih tepatnya itu Komplek Masjid Baitul Muslimin RW 2 Podoluhur Klirong Kebumen. Itu alamat sekretariat sementara sekarang. Atau memberikan informasi nomor telepon dari Mas Agus berapa? Untuk nomor telepon saya sendiri itu saya memakai XL 087. Apabila mungkin nanti dari masyarakat mau mencatat 837 lagi 737. Itu nomor ponsel 087 betul 837 lagi 837 terus yang terakhir 737. Baik, 087 837 737. Nomornya sangat cantik sekali. Atau bisa ke telepon kantor, bisa nomornya di 0287 384 796 0287 384 796 796. Baiklah, ini sudah banyak yang disampaikan. Kemudian terakhir tadi untuk lainnya ya. Untuk program tambahan itu kita mengikuti daripada kebutuhan masyarakat ya, Mas ya. Seperti barusan ini kan ada bencana ya, Mas ya, bencana alam. Kita itu tergerak karena sosial kemasyarakatan. Masa ya warga masyarakat Kebumen banyak bencana, masa ya kita diam saja. Kami itu dari pengurus bukan ingin menonjolkan kita itu kok ingin dilihat
bagaimana, itu tidak seperti itu. Kita ingin tunjukkan bahwa kami ini loh warga Kebumen, ingin membantu Kebumen, walaupun orangnya nggak ada di Kebumen, tapi mereka berhati mulia, Mas. Baik, terima kasih Mas Agus, kemudian Mas Freddy dan teman-teman lainnya. Terakhir, Mas Agus ingin disampaikan kepada masyarakat tentang gerak sedekah Kebumen itu apa? Untuk gerak sedekah Kebumen, ya untuk kedepannya mudah-mudahan gerak sedekah Kebumen bisa berjalan lancar, dan untuk tambahan programnya itu ada bedah rumah, terus ada peduli kasih, Mas, terus ada peduli kasih ekstra. Bedanya peduli kasih dengan peduli kasih ekstra, yang peduli kasih itu kita memberikan santunan nominalnya itu 1 juta rupiah ke satu target. Untuk yang peduli kasih ekstra itu tidak terbatas nominal. Kemarin itu memberikan kepada target yang kena matanya kena kanker, itu besar sekali, Mas. Kami memberikan dana berapa kemarinnya, Mas, ya? 14 juta untuk operasi 700 untuk operasi. Mudah-mudahan semuanya dapat balasan ya nanti ya. Iya, amin. Sekarang Mas Freddy yang merupakan pekerja tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri, harapannya apa yang disampaikan pada masyarakat, silakan. Harapan saya pribadi, GSK semakin maju. Amin. GSK semakin donatur semakin banyak. Amin. Saya pesan, jangan takut berbuat baik. Marilah kita sebagai warga Kebumen membantu masyarakat yang ada di sini yang kurang mampu. Jadi insya Allah gerakan sedekah ini menyampaikan amanah-amanah kita semua. Baik, terima kasih Mas Freddy. Kalau pulang ke Korea, salam buat teman-teman yang ada di Korea ya. Baik, terima kasih para kurir yang ada di bawah sana. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan bantuan dari teman-teman kita yang ada di luar negeri sana dapat pas atau tepat sasaran ya. Terima kasih sekali lagi, Gerak Sedekah Kebumen sudah hadir di Halo Kebumen. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan Gerak Sedekah Kebumen. Mudah-mudahan keberadaan Gerak Sedekah Kebumen dapat mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Kebumen. Dan Halo Kebumen akan kembali selepas pariwara berikut ini. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama warga Kabupaten Kebumen yang saya cintai, tanggal 1 Januari 2016, Kabupaten Kebumen memasuki usia yang ke-80. Untuk itu, saya Muhammad Arif Irwanto, penjabat Bupati Kebumen, mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Dengan semangat hari jadi ke-80, kita wujudkan Kebumen yang makmur, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan menggerakkan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik, Kebumen milik kita bersama. Kebumen menunggu dan membakti kita, Kebumen masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Januari 2016,
Kabupaten Kebumen memasuki usia ke-80 tahun. Untuk itu, saya Haji Cipto Waluyo, Eskep NS, Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, mengucapkan selamat memperingati Hari Jadi Kebumen ke-80. Semoga dengan bertambahnya usia ini, bertambah pula sinergisitas antara DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Kabupaten Kebumen akan terwujud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku warga Kebumen yang saya hormati. Saat ini Kabupaten Kebumen tengah merayakan hari jadinya ke-80. Saya selaku Komandan Kodim 0709 Kebumen mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Semoga di hari jadinya yang ke-80 ini Kabupaten Kebumen semakin bersih, indah, manfaat, aman dan nyaman. Mari kita gelorakan dan kita manfaatkan momentum hari jadi untuk memberikan karya terbaik bagi daerah, bangsa dan negara. Bersama rakyat TNI kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara warga Kabupaten Kebumen yang saya hormati, dengan penuh kebahagiaan, saya Dr. Andes Haji Sahrul SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Mari kita tingkatkan semangat untuk membangun Kabupaten Kebumen serta mensejahterakan masyarakat, termasuk menjunjung tinggi supremasi hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen mengucapkan selamat hari jadi ke-80 Kabupaten Kebumen. Semoga dengan usia 80 Kebumen lebih maju lagi. Mari kita bersatu padu membangun Kebumen untuk lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda manfaatkan email untuk surat menyurat, memperkecil huruf sehingga akan lebih banyak memuat huruf dalam satu halamannya, menyimpan dokumen secara digital, gunakan kertas pada kedua sisinya. Baik pemirsa, masih di Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Dan saat ini kita akan menyampaikan informasi dari SKPD untuk Anda semuanya dan sudah terhubung
dengan Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI selaku Kabak Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Tevi. Selamat siang Pak Asep. Apa kabar Pak Asep? Alhamdulillah sehat. Mas Tevi gimana nih? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Asep, di tahun 2016 ini adakah yang disampaikan kepada masyarakat tentunya tentang kegiatan-kegiatan dari Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen? Silakan Pak Asep. Ya, betul. Terima kasih Mas Tevi atas waktunya. Jadi untuk kaitannya dengan Tata Pemerintahan yang saya yakin sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya kaitannya dengan masalah pemerintahan desa. Yang pertama adalah mengenai penyusunan Raperda tentang Pilkades, pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai penyusunan Raperda tentang SLPK dan pengisian perangkat desa. Saya yakin itu sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kabupaten Kebumen, khususnya yang desa-desa yang kosong kepala desanya seperti itu. Iya, Pak Asep tadi menyampaikan bahwa ada pengisian perangkat desa. Kapan perangkat desa ini akan diisi? Ini mungkin banyak sekali warga masyarakat yang desanya sekarang perangkatnya ada yang kosong nih Pak Asep. Jadi dua raperda itu, jadi khususnya untuk pengisian atau SLPK perangkat desa dan pengisian perangkat desa ini memang kita masih menunggu aturan regulasi yang di atasnya, yaitu Permendagri-nya, karena diamanatkan di undang-undang di PP 43 itu kan untuk SLPK dan pengisian ataupun pengangkatan perangkat desa diatur lebih lanjut dengan Permendagri. Informasi dari Kemendagri bahwa Permen itu sedang disusun, sehingga kita persiapkan untuk penyusunan raperdanya di masa sidang kedua itu Mas. Baik. Jadi ada raperda, sudah ada perdanya, barulah kita mengadakan pengisian ataupun nanti penyelesaian SLPK baru, karena di undang-undang dan di PP kan SLPK-nya baru beda dengan SLPK desa yang ada sekarang. Baik, Pak Asep tadi menyampaikan bahwa sedang persiapan untuk pengangkatan perangkat desa yang baru. Persiapan yang dilakukan ini apa saja Pak Asep selain penyiapan perda-perda? Pendataan mengenai perangkat desa yang ada, memang ada beberapa desa yang memang jumlahnya di satu sisi juga ada yang desa yang perangkat desanya memang agak banyak seperti itu. Nah itu kan ada penyelesaian di SLPK, nanti ada penyelesaian, sehingga kita persiapan sekarang adalah pendataan perangkat desa. Gitu. Iya, mudah-mudahan informasi ini dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen. Ya, mudah-mudahan, amin. Terima kasih Pak Asep sudah bergabung bersama kami dan selamat bertugas Pak Asep. Oke, sama-sama Mas Tevi. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Asep. Baiklah pemirsa, demikian tadi hubungan kami dengan Bapak Dr. Andes Asep Nurdiana MSI selaku Kabak Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen. Mudah-mudahan informasi yang telah disampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kita atau informasi-informasi kita seputar Kabupaten Kebumen. Dan Halo Kebumen akan kembali selepas pariwara berikut ini. Halo Kebumen, informasi dari, oleh, dan untuk Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen beserta staf mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Kebumen ke-80 dan Tahun Baru 2016.